Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam secara garis besar, beliau mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memberikan sesuatu yang menyenangkan, cocok dengan kita, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah memberikan sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat hati seolah tidak mau menerima, tidak cocok dengan kita, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala jika memberikan kemudahan, anugerah, kesulitan, rahmat di dalamnya. Sehat, anugerah, sakit, rahmat pada prinsipnya. Ketika diberikan kelapangan, itu adalah anugerah. Jika diberikan sebuah kesempitan, itu adalah rahmat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betapa banyak ketika Allah berikan anugerah, justru semakin mendekat seseorang kepada Allah. Dan ada juga yang Allah berikan limpahan kemudahan berupa rezeki, keuangan, pangkat, popularitas, jabatan, justru semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang dihimpit problematika kehidupan, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, justru malah semakin jauh pada Allah, na'udzubillah. Namun betapa banyak orang yang dihimpit dengan sebuah problema kehidupan, kesulitan, bahkan silih berganti datangnya. Satu belum selesai permasalahan, datang lagi. Tak jarang justru membuatnya jadi tegar dan semakin dekat kepada Allah. Ini tentunya yang dimaksud kesulitan. Ketika problem datang, itu hakikatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Contohnya misalnya, ketika kita sedang lapang, kita ucapkan Alhamdulillah. Bandingkan dikala sempit, kemudian datang bantuan Allah, akan berbeda kadarnya. Alhamdulillah ya Allah. Ketika kita beristighfar dikala lapang, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dikala sempit, jalan belum juga terbuka lapang, bahkan dikala sakit yang teramat sangat belum tersembuhkan, karena terpaut hatinya kepada Allah, akan berbeda. Istighfarnya akan semakin berbobot. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan betapa banyak justru seseorang semakin tambah syukur setelah datangnya sakit. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat sehat yang luar biasa setelah dia mengalami rasa sakit terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah lapang, sempit, sehat, sakit, apapun yang kita hadapi, pada hakikatnya Allah kasih anugerah, Allah kasih rahmat. Kalau kita bisa mensikapi dengan tepat, maka kedua-duanya menjadikan pahala. Kedua-duanya untuk memuji kita. Kedua-duanya untuk mengangkat derajat kita. Yang dengannya pula selayaknya ketika diberikan kelapangan, kemudahan, kita sadar anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus akui kemudahan ini bukan hebatnya kita, bukan karena ketangguhan kita. Ini anugerah, diberikan kemudahan oleh Allah. Dan ketika diberikan kesempitan, kesulitan, Allah hendak menuangkan rahmatnya agar kita mampu mensikapinya, sehingga kita gapai sekaligus pahala kesabaran, pahala ketabahan, pahala tawakal, pahala syukur, pahala qanaah, terima apa adanya. Dan yang terpenting, ketika diberikan sebuah ujian kita ridho, Allah pun akan ridho pada kita. Lapang sempit, sehat sakit, mudah sulit, sama saja kalau disikapi untuk mencari rahmat, berkah, ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketahuilah, yang paling teramat sulit dalam hidup ini adalah ketika kita mengalami sakaratul maut. Maka ketika kita terbiasa, karena terbiasa semua kita kembalikan ke Allah. Dengannya Allah pun jadikan rahmat berkah ridhonya turun, sehingga kita tetap mampu mensikapi hidup. Karena dikala lapang sempit, kondisi apapun kita ingat Allah. Sakaratul maut turun rahmat Allah, akhir hayat kita ingat Allah, dan semoga dengannya mendapatlah kita kesuksesan, kebahagiaan sejati adalah akhir hayat yang husnul khatimah, la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sikapi hidup ini, pautkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya keindahan, kenyamanan batin tetap akan kita peroleh, dan Allah akan cerahkan hati kita, insya Allah. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Allahumma fi aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.